Pelatih Taiwan lontarkan pujian selangit ke timnas Indonesia. Jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024, pelatih Taiwan, Zheng Tailin mengakui kekuatan timnas Indonesia jauh lebih baik dibanding anak asuhnya. Zheng Tailin sudah melakukan observasi terhadap dua lawan yang akan dihadapi Taiwan di kualifikasi Piala Asia U23, yakni Turkmenistan dan Indonesia. Keterbatasan informasi soal Turkmenistan membuat Tailin justru menemukan banyak bahan soal kekuatan anak asuh Shin Tae-yong itu. Zheng Tailin menyatakan kemampuan Indonesia sangat bagus, tetapi dia tidak mengatakan dia tidak bisa meredamnya, tulis Gogoal. Stabilitas tim Indonesia jauh lebih bagus dibanding Taipei U23, jadi cara pertahanan meredam serangan Indonesia akan menjadi kunci dalam pertandingan, terang artikel itu kemudian mengenai kekuatan Indonesia. Selain sudah mempelajari kekuatan Indonesia dari berbagai informasi yang masuk, Taiwan akan lebih mengakrabkan tim dengan situasi sepak bola Asia Tenggara dengan menjalani latihan dan uji tanding di Malaysia sebelum bertemu Turkmenistan dan Indonesia. Taiwan akan menghadapi Turkmenistan pada 6 September, dan 3 hari berselang giliran timnas Indonesia U23 yang akan menjadi lawan dari skuad junior The Blue Wings. Tailin berharap anak asuhnya yang baru mengikuti agenda National Games dapat segera pulih dari rasa letih dan mempersiapkan diri menghadapi perebutan tiket menuju putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Saya senang tidak ada pemain yang cedera. Yang ada hanya keletihan, jadi pemusatan latihan ini diharapkan bisa membuat pemain kembali bugar, ucap Tailin. Pelatih Korea Selatan merasa laga timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan seperti pertandingan resmi. Pelatih Korea Selatan, Byun Sungwon mengaku puas dengan laga uji coba melawan timnas Indonesia U17. Korea Selatan keluar sebagai pemenang dalam laga itu berkat gol Baek Ga-eun pada menit 66. Selain bisa meraih kemenangan, Byun Sungwon senang karena merasa uji coba ini dipersiapkan dengan sangat baik. Dia juga menyebut bahwa laga kontra timnas Indonesia U17 bagus untuk para pemainnya. Ini seperti pertandingan resmi. Banyak penonton. Ketua PSSI dan juga Coach Shin Tae-yong ikut menonton. Mereka datang ke sini untuk mendukung timnas Indonesia. Saya sangat menikmati pertandingan ini dan saya kira ini pengalaman yang sangat berharga untuk tim kami, kata Byun Sungwon usai laga, seperti dikutip bolaskor.com. Byun Sungwon mengaku hasil akhir pertandingan kontra timnas Indonesia U17 di luar dugaannya. Dia memperkirakan timnya bisa mencetak 2-3 gol lagi. Indonesia bermain dengan sangat bergairah, jadi sulit untuk mencetak gol lebih banyak. Kami juga punya masalah dengan stamina dan fisik. Mungkin pemain kami sedikit kelelahan makanya kami hanya mencetak 1 gol, ujarnya. Secara keseluruhan, Byun Sungwon mengatakan, pertandingan kontra timnas Indonesia U17 sangat bermanfaat untuk persiapan Korea Selatan tampil di Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 2023 digelar di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Ini pertandingan yang sangat bagus untuk mengevaluasi pemain, ucap Byun Sungwon. Di sisi lain, Shin Tae-yong memuji penampilan timnas Indonesia U17 yang hanya kalah tipis 0-1. Shin Tae-yong, yang tengah senggang usai menangani timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023, turut hadir di stadion menyaksikan laga. Ia pun membeberkan pandangannya terkait permainan kedua tim. Shin Tae-yong mengaku mengetahui persiapan Korea Selatan tidak maksimal. Saya dengar timnas Korea Selatan kemarin saja latihan intensitas tinggi, kata Shin Tae-yong, Rabu 30 Agustus 2023. Namun Shin Tae-yong tetap mengapresiasi kerja keras pemain timnas Indonesia U17 di laga tersebut. Dirinya turut senang dengan peningkatan yang dihadirkan Bima Sakti untuk tim asuhannya. Timnas U17 Indonesia bekerja keras, dan ada beberapa hal yang diperbaiki, semakin jadi baik, mohon dukungan, tutupnya. Para pemain timnas Indonesia U17 tentunya tidak boleh terlena usai mendapat pujian dari Shin Tae-yong. Lewat Piala Dunia U17 2023, anak asuh Bima Sakti harus membuktikan bahwa mereka layak diberi kesempatan untuk promosi ke timnas Indonesia kelompok umur yang lebih tinggi di kemudian hari. Erick Thohir angkat suara soal Indonesia keluar dari AFF.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons desakan Indonesia keluar dari kegiatan AFF setelah sejumlah masalah yang muncul usai Piala AFF U23 2023 pekan lalu. Desakan keluar dari AFF muncul setelah timnas Indonesia U23 kalah dari Vietnam pada final Piala AFF U23 2023. Sejumlah masalah wasit yang merugikan Indonesia membuat sejumlah pihak, termasuk supporter geram dengan AFF. Salah satu insiden yang disorot adalah sikutan pemain Vietnam Nguyen Hong Phuc terhadap pemain Indonesia Haikal Al-Hafiz yang tidak mendapat hukuman. Erick memahami kegeraman supporter dan sejumlah pihak terhadap AFF. Itu kan dorongan daripada sahabat supporter dan publik. Tetapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin mensinkronisasi jadwal timnas, liga, dan internasional, ucap Erick di Stadion Patriot, Bekasi, Rabu, 30 Agustus 2023. Bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Tapi masih terlalu dini, ujar Erick. Di sisi lain, Erick Thohir menilai tim Indonesia U17 menunjukkan sinyal positif meski takluk di laga uji coba menghadapi Korea Selatan. Usai laga, Erick Thohir yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut mengaku senang performa timnas Indonesia U17. Ia mengapresiasi skuad asuhan Bima Sakti yang mulai menunjukkan pola permainan yang terstruktur meski lawan yang dihadapi adalah peringkat kedua Asia. Saya rasa ada perbaikan yang sangat signifikan di mana kita lihat pola permainan ini. Kalau waktu dibalikan belum terpola, kalau sekarang sudah mulai terpola bagaimana di belakang kita rapat lalu ke tengah, ke atasnya memang yang itu harus diperbaikin karena serangan balik beberapa kali itu jadi momentum sebenarnya, kata Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun optimistis permainan timnas Indonesia U17 akan semakin meningkat, sebab selama ini tim baru berlatih beberapa pekan saja sudah menunjukkan perkembangan signifikan. Apalagi nanti di Jerman bisa lebih padat, ungkapnya. Namun Erick memberi catatan soal konsentrasi timnas Indonesia U17. Di babak pertama, menurutnya, Indonesia bisa menahan imbang Korsel. Imbang di babak pertama lawan tim ranking 2 Asia, itu hal yang bagus, tapi kan permainan bola itu 90 menit kita harus fokus, sebutnya. Nah kita lihat ketika ada pergantian pemain-pemain kita agak lengah tadi terhingga terjadi gol dan penalti, nah ini yang saya rasa menjadi catatan juga, pungkasnya. Lost sight of who I am, but right in front of